Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ahsaniz zawjil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ibadallah ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati, kita muliakan para guru kita semua, alim ulama, para imam, qari dan muqri yang hadir membersamai dan insya Allah menghadirkan keberkahan untuk kita semua. Barangkali walau tidak disebut satu persatu, tapi doa kita mengalir untuk seluruhnya. Semoga seluruh guru-guru kita yang hadir membersamai akad di malam hari ini diberikan kemuliaan, kesehatan, dan yang terpenting kekuatan untuk berdakwah dengan ikhlas dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan keluarga besar Masjid Baitur Rahman DKM Yayasan, yang kami mengetahui dari sejak hari yang lalu telah luar biasa menyiapkan akad kali ini. Kami bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga itu semua bagian dari fungsi imaratil masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan wasilah masjid ini makmur untuk diibadahi di kemudian hari. Dua keluarga besar, Bapak Haji Pupun Saiful Zahar, Bapak Natalian Nawawi, terkhusus adindaku Baim Muhammad Ibrahim dan Safni Zahar. Setiap insan beriman yang menjalani kehidupan berumah tangga sudah pasti berharap kehidupan rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, sakinah, harta yang memberikan kebahagiaan, mawaddah, serta kedalaman cinta yang melahirkan ketentraman dalam rumah tangga, rahmat. Bahkan ketiganya seringkali disingkat dan dituliskan baik dalam surat undangan, bahkan pintu tempat kita memasuki kediaman, samara, sakinah, mawaddah, dan rahmat. Secara singkat, ada 3 pesan penting di dalam Al-Quran bagi setiap insan beriman yang mendambakan kehidupan rumah tangga berhias samara. Pertama, diisyaratkan dalam Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21 saat Allah berpesan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda yang mengharuskan seorang hamba menjadi lebih kuat dan dekat hubungannya dengan Allah. Hadirin, ada setidaknya 2 kata dalam bahasa Arab menunjuk kepada tanda yang populer. Pertama, ada yang disebut dengan alamat, bahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nama yang sama, alamat. Alamat disebut dengan alamat untuk menunjukkan tanda yang mendekatkan kita pada tujuan.
di mana alamat Masjid Baitur Rahman diketahui alamatnya lebih cepat sampai ke tujuan. Tanda yang mendekatkan kita ke tujuan disebut dengan alamat. Tapi tidak disebutkan dalam bahasa Arab makna pokok tanda dengan kata ayat kecuali menunjuk kepada tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Tuhan. Tanda yang mengharuskan seorang hamba membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kenapa seluruh isi Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Demikian seterusnya. Kenapa seluruh isi Quran disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita membaca, berinteraksi dengan Al-Quran, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu tandanya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Karena itu disebutkan nama Allah 5 kali dalam setiap pergantian waktu sehari untuk memberikan ujian parameter pada jiwa kita, masih adakah iman dan getaran itu dalam jiwa kita ataukah berkurang atau hilang. Tapi poinnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka dampaknya akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan setelah mereka berinteraksi dengan ayat itu menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adinda, Safwan dan Baim, kata ayat dalam Al-Qur'an baik bentuk tunggal atau jama' setidaknya disebutkan sebanyak 64 kali. Ada kaidah dalam tafsir. Jika ada informasi dalam Al-Qur'an dibuka dengan kata ayat, maka informasi yang disampaikan harus mampu menjadikan pembaca atau pelakunya menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat nikah, informasinya langsung dibuka oleh Allah dengan kata ayat dan bentuknya jamak. Wa min ayatihi. Seakan memberi kesan kepada kita bahwa siapapun yang berumah tangga, apalagi berharap kehidupan rumah tangga yang dihiasi sakinah, mawaddah dan rahmah, maka kunci pertamanya niatkan pernikahan itu untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakinah itu milik Allah, rahmah itu milik Allah, mawaddah punya Allah. Bagaimana mungkin kita mau dan bisa mendapatkan samara kalau kita jauh dari Allah? Karena itu pembuka yang pertama kata Al-Quran, kalau adinda menginginkan kehidupan rumah tangga berhias samara, maka mulai detik ini niatkan pernikahan untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun mohon maaf dengan kita yang telah berumah tangga. Izin. Al-Quran memberikan kesan bahwa tujuan tertinggi bukan hanya menyatukan cinta dan rindu yang telah lama dimadu. Bukan hanya mengumpulkan harta untuk membahagiakan sementara. Jika ada di antara kita saat ini yang telah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, harta melimpah, kedudukan tinggi, tapi sampai malam ini belum mampu semua itu mendekatkan diri kita dengan Allah, maka boleh jadi ada yang kurang sempurna dalam kehidupan rumah tangganya yang akan ditanya di kemudian hari. Adinda, cara mendekat kepada Allah secara singkat, jalannya oleh Al-Quran disebut dengan takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dengan derivasinya, dan di antara 240 kali itu Allah merinci kata takwa untuk mendapatkan samara dalam kehidupan rumah tangga. Secara singkat, amalan takwa yang paling utama Allah desain dengan ibadah ritual dan meningkatkan kedekatan kepada Allah dalam bentuk penyembahan. Seperti salat misalnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Takwa pertama disebutkan di Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka tidak ada yang paling indah kecuali saat Baim menjadi imam. Safni jadi makmum. Selesai Baim berdoa, Safni mengaminkan, cium tangannya, bermohon bersama kepada Allah di atas hamparan sejadah. Demi Allah saya katakan,
banyak persoalan besar, mengecil dan hilang ketika diadukan di hamparan sejadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit persoalan kecil membesar dan menjadi rumit karena selalu mengedepankan harta benda, kedudukan, dan ego semata. Itu yang dicontohkan Nabi Ya'qub alaihissalam di surah Yusuf ayat 86 ketika beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Mulai malam ini bangun, dekati Allah, dan Allah berjanji setiap perjalanan kehidupan rumah tangga Adinda berdua akan dilindungi dan dibentengi dari berbagai hal yang bisa mendatangkan hal-hal yang menyulitkan. Adinda yang kedua, cara singkat Quran surah keempat An-Nisa di ayat 19. Jika Anda menginginkan kehidupan rumah tangga berhias samara, maka Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hei semua pasutri yang masih mengatakan dirinya beriman. Hadirin, kata iman di ayat ini dibuka dengan huruf ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ditegaskan munada dan tanbihnya dengan ayyuha. 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Isim mausul untuk memanggilnya dengan kata alladzina tanpa sekat disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya, itu huruf panggil, harfun nida dalam ilmu nahu untuk memanggil semua tanpa batas. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Ayyuha, ayyunya munada untuk taukid, haknya tanbih. Taukid itu menguatkan pesan, tanbih itu mengingatkan. Alladzina untuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, berilmu, kurang. Kata Allah, hei semua pasutri yang telah berumah tangga. Baik yang merasa dekat dengan Allah, menengah ataupun jauh. Aku tegaskan, aku ingatkan tanpa kecuali. Sepanjang merasa beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kalau ingin rumah tangga tenang, tentram, nyaman, damai, maka jangan pernah mewariskan sikap yang kurang baik. Bawaan karakter sebelum berumah tangga, setelah kalian berumah tangga. Adinda Baim, Safni, termasuk saya, kita. Setiap kita pasti punya kekurangan. Karena itu Allah menyebut kita dengan zauj. Sesuatu yang tidak sempurna yang dipasangkan. Tangan kanan dengan kiri, itu pasangannya disebut dengan zauj. Kaki kanan, kaki kiri, itu disebut dengan zauj. Kalau kanan saja melangkah, tidak mustahil. Mustahil kita bisa melangkah dengan baik. Mesti ada kiri. Tapi kalau kanan ke depan, kiri harus di belakang. Kalau kiri ke depan, kanan harus di belakang. Sepatu kanan dan kiri itu tidak sama. Disebut bagus ketika keduanya bersatu. Itulah zauj. Jamaknya disebut dengan azwaj. Allah mengatakan, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Aku pasangkan kalian berumah tangga, tapi tidak setiap yang berpasangan itu pasti sempurna. Karena itu, jika setelah berumah tangga nanti menemukan kekurangan di pasangan, nasihat Al-Quran begitu tinggi. Sabar, jangan marah. Boleh jadi di balik apa yang tidak disukai itu, Allah menyiapkan hikmah besar untuk melengkapi kekurangan yang didapatkan di setiap pasangan. Dan itu bagian dari takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 237. Wa ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Kata Allah, kalau nanti ada sengketa dalam rumah tangga, hei, jangan jadikan sengketa yang baru muncul semenit melupakan kebaikan-kebaikan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Maafkan. Maaf itu lebih dekat kepada takwa. Takwa itu lebih mendekatkan kepada samara. Pesan yang kedua ini, maaf. Allah menitipkan Safni kepada Baim. Mudah bagi Allah menitipkan kepada laki-laki yang lainnya. Tapi boleh jadi Baim dipercaya oleh Allah untuk menyayangi Safni seperti ibunda mengandungnya, ayahnya tidak pernah melukainya, maka jaga amanah ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adinda Safni, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, statusnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sallatil mar'atu salataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata
min haitsu syi'ti. Adinda Safni, mudah bagi Allah menitipkan Baim kepada perempuan manapun. Tapi ketahuilah, ketika Allah titipkan Baim kepada Safni, ada hal yang besar yang ingin Allah berikan kepada Safni. Nabi mengatakan, jika seorang perempuan muslimah hanya sholat fardu saja, tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya, hanya puasa fardu saja, tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya, menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, menaati suaminya pada yang baik-baik, itu dia kerjakan, maka akan dikatakan kepadanya saat dihisab, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Tinggi derajat seorang istri di hadapan Allah ketika menaati suaminya yang telah mengambil sebagian beban dari kedua orang tuanya. Yang terakhir adinda, Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah akad ini, pesan Al-Quran, tingkatkan takwa kepada Allah. Datangi kedua orang tua. Sekarang hanya formalitas. Banyak I.O. menghadirkan kesan-kesan haru saat akad berlangsung. Tapi intinya kata Allah, sepulang itu datangi kedua orang tua. Minta ridhanya, minta maafnya, minta doanya, dan itu yang akan menghadirkan kemudahan dan keberkahan rumah tangga kalian berdua. Cukup lelah orang tua dari mengandung, melahirkan, merawat, menghadirkan orang agung, guru-guru dia sampai malam hari ini, dan tibalah saatnya Anda datang kepada keduanya, minta doanya, dan itu pembuka yang Allah berikan untuk mengabadikan cinta kalian berdua sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan sekilas dari apa yang guru-guru kita semua telah ajarkan. Sekali lagi, semoga pernikahan kalian berdua berkah, pernikahan kita semua juga diberkahi dan dibersamai oleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Terima kasih atas perhatian malam hari ini. Terkhusus saya ingin kita semua juga mendoakan putra dari Profesor Daul Rashid, semoga diberikan kesembuhan. Malam hari ini Masya Allah beliau memberikan perhatian kepada putranya yang sakit dan juga putra-putri beliau yang di sini menikah malam hari ini. Mudah-mudahan keseluruhannya diberikan kekuatan dan kebaikan untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.